الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa safiyyina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala. Faqad astallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain amin. Melanjutkan hadis nomor 5.000. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, safwatullahi, yang paling murni, yang paling bagus milik Allah, min ardihi, dari tanahnya, dari buminya, adalah Syam. Wa fiha, pada negeri Syam tersebut, safwatuhu, ada yang paling bagusnya, yaitu kembali kepada Allah, tapi antara mudhaf dan mudhaf ilaih ditakdirkan huruf li. Yang paling bagus miliknya Allah, min khalqi wa ibadi, dari makhluknya Allah dan hamba-hambanya Allah. Pada hadis-hadis sebelumnya kita juga telah membaca kelebihan Syam. Nomor berapa? Ada yang menandai? Empat 924. Coba terlihat lagi. Syamu safwatullahi min biladi. Syam adalah yang terbaik milik Allah, yang paling bagus milik Allah. Karena safwa itu artinya intisari. Kalau safwanya kelapa, santan. Intinya, berarti yang paling bagusnya, ampasnya tetapang. Itu pun orang nggak mau makan lagi, itu ayam.
santannya baru jadi kalio ada rendang. Itu mana support. Syam itu adalah yang paling bagus milik Allah dari negerinya. Kepadanya ia jetabi safwatahu min ibadi. Allah akan menarik, Allah akan memilih yang bagus-bagus dari hamba-hambanya. Orang yang keluar dari negeri Syam ke negeri yang lain berarti dengan sebab kemurkaan Allah kepadanya. Orang yang masuk dari negeri lain ke negeri Syam itu karena rahmat Allah kepadanya. Disasar. Di sini kembali dijelaskan tentang fadilah negeri Syam walaupun dalam hadis yang dhaif, tapi telah bersandar kepada hadis hasan, maka dia menjadi hasan li ghairi. Safwatullahi min ardihi asyam. Boleh pakai hamzah, syammu, boleh tanpa hamzah, syam. Yang paling bagus milik Allah dari negerinya adalah Syam. Di negeri Syam tersebut ada yang paling bagus milik Allah dari makhluk dan hamba-hambanya. Hamba identik kepada manusia, makhluk secara am itu apa saja. Walaupun hari ini Syria sibuk dengan perperangan, penderitaan, tangisan, hilang rumah, hilang organ tubuh, hilang anggota keluarga. Siapa kira-kira yang bisa bertahan di Syam dengan kondisi seperti itu? Ya, orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kira-kira yang dari negara lain mau pergi ke Syam dalam kondisi seperti itu? Tentu orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau pada hari ini kita menangisi atau kita sedih melihat kondisi masyarakat Syria atau Syam, pada hakikatnya mereka di akhirat adalah orang-orang mulia, karena mereka melahirkan orang-orang syahid, korban-korban perang. Banyaknya anak-anak yang meninggal sebelum usia balik. Nggak ada yang betah tinggal di negara tersebut ketika kondisinya seperti itu, kecuali berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin orang mengatakan Indonesia adalah surga dunia karena seluruh sisi menghasilkan pergunungan yang banyak, kemudian lautan yang luas, kemudian kekayaan alamnya. Tapi dalam waktu yang sama, apa yang terjadi? Dalam kondisi yang aman, tapi tetap saja mereka tidak pergi meramaikan masjid-masjid, tidak meramaikan musola-musola, diisi dengan hura-hura, hiburan-hiburan dan sebagainya. Wala yadkhulannal jannata, lam taukid, kemudian nun taukid, ada dua taukid di situ. Dan sungguh benar-benar akan masuk ke dalam surga. Wala yadkhulanna, dan sungguh benar-benar akan masuk al-jannata, ke dalam surga, min ummati, dari umatku, salatu hafayat, 3 genggam. Hafayat ini masukkan tangan antum ke dalam beras, angkat. Nah, ini hafayat. La hisaba alaihinna, tidak ada hisab terhadap mereka. Wala azab, dan tidak ada azab. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi hakikat daripada makna hafayat yang sesungguhnya kita tidak tahu. Tapi kalau hasad makna luwah itu genggaman dengan 2 tangan, mengambil sesuatu dengan
menyatukan dua tangan atau cidukan. Itu mana hasayat? Hasayat malaikat Jibril kah? Atau hasayat Mikail? Atau hasayat Nabi? Atau hasayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kalau hasayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kepada orang-orang yang sudah masuk neraka, yang Allah keluarkan dari surga dengan genggamannya sendiri. Itu yang sudah masuk neraka, yang tertulis di dahinya Muttaqaul Jabbar. Orang surga menganggap itu jahannamiyun, mantan-mantan penghuni neraka jahanam. Allah katakan bukan, dia bukan mantan jahanam, dia Muttaqaul Jabbar, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka. Bukan itu mana hadis, karena itu sudah masuk neraka. Sekarang adalah masuk neraka masuk surga la hisaba alaihinna wala adab. Mereka masuk surga tidak ada hisab dan tidak ada adab. Hadis dikurangi apa nih yang berlebihan? Ini itu nasib. Silaturrahim wa husnul khulqi wa husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'murna diyara wa yazidna fil a'mal. Hadis hasan. Silaturrahim, coba kurangi dikit lagi. Silaturrahim Allah cukup. Silaturrahim dan husnul khuluq, baik akhlak, baik akhlak, idafah sifat kepada mausuf. Asalnya adalah khuluqul hasan, akhlak yang baik. Ketika mudhaf terbuat daripada sifat, terjadi hukum majaz lagi. Husnul khuluq, baik akhlak. Wa husnul jiwa, dan baik bertetangga, baik berdampingan atau berdampingan yang baik. Ya'murna diyar, mereka tiga hal tersebut. Ya'murna menggunakan fi'il ta'nis, kembali kepada salah satu asya. Mereka tiga perkara tersebut akan memakmurkan negeri, akan menyemarakkan kampung. Wa yazidna, dan mereka akan menambahkan pada usia-usia. Ini konsep bernegara. Konsep antum menjadi RT RW, konsep antum menjadi camat. Bagaimana kecamatan yang antum pimpin makmur, bersemarak, hidup. Ada tiga hal yang perlu digerakkan. Pertama, silaturahim. Yang kedua, pembinaan akhlak. Yang ketiga, pembinaan bertetangga yang baik. Apabila tiga hal ini hidup, maka kampung akan semarak. Ketika malam takbiran Idul Adha, malamnya hewan-hewan korban datang, mereka berjaga-jaga. Lihat gangsi ya, mak-maknya buat bakwan, bapak-bapaknya merokok jaga sapi, anak mudanya nonton tancap, bising, ribut, dalam tanda kutip positif, walaupun di dalamnya ada negatifnya. Kenapa? Silaturahimnya ada, tapi akhlak yang perlu dibenahi, akhlak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila ketiga-tiganya cukup, akhlaknya terbina, silaturahimnya bagus, hubungan bertetangga baik, maka itu akan memakmurkan kampung. Kampung itu akan hidup. Satu orang meninggal dunia, semuanya datang bertakziah.
Satu orang melakukan kenduri, semuanya datang untuk mengucapkan selamat. Satu mushola yang melakukan peringatan Maulid Rasul, semuanya hadir datang untuk meramaikan. Di kampung, katanya di kampung Jua, mereka mengadakan perkumpulan masjid. Jadi 7 masjid, 6 masjid jamaahnya melakukan kesepakatan di mana saja salah satu masjid melakukan pengajian, mereka ngumpul. Akhirnya masjid itu berhasil, setiap pengajian 300-400 orang. 300 sampai 400 orang. Susah pengajian siang hari, pengajian hari-hari biasa 300-400 orang. Tapi kenapa bisa mereka menghadirkan 400 orang? Karena mereka mengadakan silaturahim antar pengurus masjid. Mereka sudah bikin kesepakatan, nanti masjid fulan akan melakukan Maulid Rasul, kita semua ke sana. Kita isya-isyanya di sana. Akhirnya makmur. Nah, yang kedua, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, silaturahim tazidu fil umri. Silaturahim akan menambah pada usia. Silaturahim akan menambah pada usia, akan menambahkan pada usia. Wasadaqatus sirri, dan sedekah sir, sedekah secara diam-diam, tudfi'u wadabar Rabbi, akan memadamkan kemarahan Allah, kemarahan Tuhan. Potongan kedua sudah kita baca tadi malam. Potongan pertama sepertinya juga sudah. Jadi yang akan menambahkan pada usia, bukan menambahkan nilai, jumlah dari usianya. Yang ditakdirkan meninggal usia 60 tahun karena silaturahim menjadi usia 70 tahun. Tidak. Maka ulama berpendapat maksud menambah pada usia, menambahkan keberkahan usia. Ketika seseorang memulai bisnis jual lontong gulai, lontong sayur, kali pertama dijual nggak cocok dengan selera orang tempatan. Kali kedua ada yang salah, kali ketiga, kali keempat, kali kelima, sampai sebulan dia melakukan percobaan. Tapi ketika dia silaturahim sama tukang lontong, maka dia nggak perlu melakukan percobaan selama 1 bulan. Hemat usia 1 bulan. Begitu juga seseorang yang berkecimpung dalam apa saja. Kalaulah dia tidak menjaga hubungan silaturahim, dia menggeluti pekerjaannya, kegiatannya dengan cara dia sendiri, dia akan melakukan percobaan, gagal, coba lagi. Habis usia dia untuk mencoba. Tapi apabila datang kepada orang yang sudah mencoba, punya pengalaman dalam pekerjaan itu 10 tahun, dia cukup duduk 2 jam, dia dapat pengalaman 10 tahun. Hemat berapa? Hemat usia dia 10 tahun. Orang habis usia 10 tahun untuk mencari pengalaman tersebut, dia datang silaturahim, hanya konsultasi, muzakarah, berbincang-bincang soal masalah yang dia hadapi. Itu dia serap pengalaman 10 tahun dalam masa 2 jam. Berarti dia mendapat bonus dari usia dia 10 tahun. Itu fadilah silaturahim. Dalam hal belajar agama juga sama. Jangan untuk menggunakan metode sendiri. Masa mau menghafal Al-Quran dengan metode saya sendiri, tidak ikut aturan yang ditetapkan. Hafal dulu sebanyak-banyaknya, nanti dilancarkan belakangan.
gagal. Tapi ketika dia pengen berhasil dalam sesuatu yang dia inginkan, dia datang silaturahim kepada orang yang sudah berpengalaman dalam hal tersebut. Itu akan menghemat usianya. Itu maknanya tazidu fil seolah-olah usianya bertambah. Karena dia tidak perlu membuang-buang usia untuk pengalaman, cukup dengan bertanya kepada yang sudah berpengalaman. Silatul qarabah masratun fil maut, menyambung hubungan dengan karib kerabat. Silatul qarabah, menyambung hubungan dengan karib kerabat. Masratum fil maut, akan menambahkan pada harta. Mahabbatum fil ahl, membuat cinta di dalam keluarga, menanamkan rasa cinta dalam keluarga. Mansa'atum fil ajal, dan akan menunda pada usia, menunda pada ajal. Mansa'ah mana takhir, fil ajali pada ajal. Karib kerabat, orang yang ada hubungan darah dengan kita walaupun bukan mahram. Ketika kita melakukan hubungan silaturahim, berkunjung, berziarah, akan menambah harta. Apalagi bagi pelajar agama yang berangkat ke luar daerah, apalagi luar negeri, mau belajar kemana. Sebelum berangkat dia silaturahim dengan karib kerabatnya. Alasannya pamit. Nah, sebetulnya masratun fil maut. Ini uang minyak, ini beli air di jalan. Bukan cukup untuk beli air 5.000 pun cukup. Tapi bahasanya uang air, karena dia mau berangkat dia kasih. Bahkan bukan untuk belajar agama, yang pamit, yang menemui keluarganya ketika pergi merantau juga diberikan sesuatu. Itu maknanya masratun fil maut. Secara zahirnya, secara hakikatnya ya bisa saja dari Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang berlipat ganda. Kemudian mahabbatun fil ahli, menanamkan rasa cinta dalam keluarga besarnya. Menanamkan rasa cinta. Nanti ketika dia sakit, mereka datang sebulan sakit, anaknya sopan, setiap pergi mampir sini. Setiap ada sesuatu dia beritahu kita. Itu mahabbah. Tapi coba anak pamannya atau pamannya, bibinya, dia nggak tahu menau, nggak tahu urusan. Maka ketika dia punya keperluan, punya hajatan, punya acara, mereka juga tidak punya perasaan atau punya kecintaan untuk menghadiri acara dia. Karena tidak ada mahabbah, hubungan kerabat merasa hampa, tidak ada cinta mencintai satu sama lain, karena tidak ada hubungan silaturahim. Mansa'atun fil ajal, itu dengan mana yang sama dengan hadis di atas, tazidu fil umur. Sil man qata'aka wa ahsin ila man asa'a ilaika wa qulil haqqa walau ala nafsi. Sambung hubungan terhadap orang yang memutuskan hubungan denganmu. Sil, sambung hubungan, man, terhadap seseorang, qata'aka, yang dia memutuskan hubungan denganmu. Wa ahsin,
berbuat baiklah kamu ila man asaa ilaika, kepada orang yang berbuat jahat kepadamu, kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Wa qulil haq, katakanlah yang benar walaupun merugikan dirimu. Walau ala nafsika, ala maknanya merugikan, memberatkan, walaupun memberatkan dirimu. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Najjar daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini perintah sunnah. Ini maqam ihsan. Kalau maqam syariahnya, fa'aqibu bimislima, oke, betul, boleh memberikan balasan sesuai dengan yang kamu terima. Sesuai. Dicaci dengan 10 kosakata, dijawab dengan 9 kosakata, atau 10 dengan nada yang sama. Nah, itu maknanya sama. Ditampar, kemudian kita tampar kembali dengan tekanan yang sama atau kurang sedikit, itu dibolehkan. Tapi bagusnya, lebih baiknya tetap menjaga hubungan silaturahim walaupun kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Tetap berbuat baik walaupun kepada orang yang berbuat jahat. Kemudian yang sangat berat adalah mengatakan kebenaran yang merugikan diri sendiri. Mengakui sebuah kesalahan, menyampaikan sebuah kebenaran walaupun efeknya itu merugikan diri sendiri. Wa qulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang benar walaupun pahit. Tapi banyak yang menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Bukan pahit itu dia, pahit itu orang lain. Itu senang sekali kalau menyampaikan kebenaran pahit itu orang lain. Ini kalau boleh jujur ya, ini pahit sebetulnya. Kamu tuh agak bodoh dikit. Itu pahit memang, tapi untuk orang lain. Kalau untuk orang lain nggak ada masalah. Bahkan pahit, asam, semua bisa diperkatakan. Tapi pahit terhadap diri sendiri. Ini tafsirannya sama dengan hadis ini, ala nafsik, walaupun akan merugikan dirimu. Tim keamanan harus mengamalkan ini. Kalau termasuk dirinya di dalam, maka dia tidak memberikan laporan. Jadi kalau nggak ada dirinya di dalam, baru laporan ada. Walaupun antum ada di dalam, nggak ada di dalam, laporan tetap ada. Silu qarabatika wala tujawiruhum. Sambung hubungan dengan kerabat-kerabat kalian, qarabatikum, dan jangan kalian bertetangga dengan mereka. Silu, sambung hubungan, sambung silaturahim, qarabatikum, dengan kerabat-kerabat kalian, wala tujawiruhum, dan jangan kalian bertetangga dengan mereka. Fa innal jiwara, maka sesungguhnya bertetangga, yurithu, akan menyebabkan, akan mewariskan, akan melahirkan, bainakum, di antara kalian, daghain, kedengkian, kebencian. Nah, maka dengan kerabat itu
itu jangan hidup berdampingan. Jangan hidup berdampingan. Satu tinggal itu lagi Belubek situ. Kemudian kampung apa di sini? Kampung apa di Padang? Yang minimal tidak satu kecamatan atau tidak satu RT RW, apalagi berdapatan rumahnya. Ini rumah Abu Bakar, sampingnya rumah adiknya Adit Zaki, dan sampingnya rumahnya kakaknya Adit Zaki, sampingan. Nanti akan muncul kedengkian. Orang Idul Fitri ngumpul dari kampung, dari perantauan datang ngumpul dalam satu keluarga, dalam satu rumah, salam-salaman satu sama lain. Mereka malah mencar. Kenapa ada bosan ngumpul hari-hari? Mungkin anaknya lah yang merusak rumah si fulan, anaknya mengganggu ini, anaknya yang berkelahi, anaknya yang bertengkar. Akhirnya hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan jadi rusak. Kenapa? Karena hidup bertetangga. Barangnya dipinjam nggak dikembalikan, atau dipinjam 2 hari 2 bulan baru kembalikan. Maka konsepnya Nabi ajarkan antara keluarga, antara bersaudara, antara hubungan kekerabatan itu jangan hidup dalam satu komplek atau berdekatan, tinggal jauh-jauh. Nah kemudian walaupun tinggalnya jauh, tetap hubungan silaturahim. Silaturahim itu akan menanamkan kecintaan, sementara tinggal berdekatan akan menanamkan kebencian. Sallatil malaikatu ala Adam. Salat, melakukan salat oleh malaikat atas Nabi Adam. Fakabbarat alaihi, maka membaca takbir ia malaikat atasnya Nabi Adam dan sholat jenazah itu 4 takbir dari Nabi Adam alaihissalam. Kalau saya ditanya mazhab siapa yang sholat jenazah 4 takbir, dari Nabi Adam sudah sholat jenazah itu 4 takbir. Tapi ada hadis yang mengatakan Nabi pernah sholat jenazah yang 5 takbir. Ulama Syafi'iyah katakan itu tidak membatalkan sholat, hanya saja kalau imam sholat jenazah 5 takbir, makmum tidak dianjurkan untuk mengikutinya, walaupun dalam waktu yang sama wajib ittiba dengan imam, tapi dalam hal ini bagusnya tidak ittiba. Karena 1 takbir dalam sholat jenazah sama dengan rakaat dalam sholat yang lain. 1 takbir dalam sholat jenazah sama rakaat dalam sholat yang lain. Maka kalau masuk sholat jenazah tidak boleh memburu takbir. Antum ketinggalan sholat jenazah 3 takbir, kemudian langsung bergabung dengan imam, lepas itu antum buru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebetulan imam panjang doanya di takbir yang ketiga. Kita takbir baca Fatihah, kita takbir baca salat, kita takbir baca doa salat jenazah. Imam takbir keempat, kita takbir juga. Pas salam. Padahal ketinggalan 3 takbir, maka salat jenazahnya batal. Kenapa batal? Kan hanya mengejar dengan takbir. Karena takbir dalam salat jenazah sama dengan rakaat dalam salat biasa. Berarti kalau mengikuti rakaat, berarti kan hukumnya wajib. Tapi dalam hal takbir yang dibaca 5 kali oleh imam, makmum tidak wajib dan
dianjurkan untuk tidak ittiba. Nah, sallatil malaikatu ala Adam fakabbarat alaihi arba'an wa qalat hadhihi sunnatukum ya bani Adam. Salli salata muwaddi'. Itu tulisannya. Ada yang kadang-kadang imam baca itu kayak enggak tepat karena dia hanya merekam dari imam sebelumnya. Sallu salatal muwaddi'. Di sini fil mufrad, salli, salatlah kamu seperti salatnya orang yang akan berpisah. Muwaddi' yang akan berpisah. Haji wada, perpisahan Nabi dengan umat. Tawaf wada, perpisahan orang-orang yang ziarah ke Makkah dengan tawaf. Dia sudah kumpulkan barang-barangnya, siap untuk berangkat meninggalkan Makkah, maka pergi ke Ka'bah lakukan tawaf. Tawaf terakhir kali disebut dengan wada. Saniyatul wada itu satu tempat di Madinah untuk melepas kepergian musafir, tempat berpisah dengan yang mengantarkan, dengan diantarkan. Saniyatul wada. Muwaddi' itu orang yang berpisah. Maka Nabi bersabda, salatlah kamu seperti salat, seakan-akan salat yang kamu lakukan itu salat yang akan orang yang akan meninggalkan dunia. Maknanya menganggap salat yang akan dilakukan inilah salat terakhir. Seperti permintaan yang dilakukan oleh orang yang akan dihukum mati. Apa permintaan terakhirmu? Salat 2 rakaat. Maka ketika dia salat 2 rakaat, pengen melamakan salatnya, akhirnya dia tidak mau melamakan. Kenapa dia tidak mau melamakan? Karena khawatir jangan-jangan orang menganggap saya melamakan salat ini karena takut atau lari daripada kematian atau menunda-nunda kematian. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh salah satu bandar narkoba yang dipenjara sekian tahun, divonis hukuman mati. Dia dalam penjara, dia mendapatkan hidayah, dia bertobat, istighfar, tobat, salat tobat, semuanya dia lakukan. Kemudian ketika dia mau dieksekusi hukuman mati, dia minta sholat 2 rakaat. Itu yang disebut dengan husnul khatimah, yang Nabi sabdakan. Dia beramal dengan amalan ahli neraka, selangkah lagi dia mau masuk neraka, tapi karena dicatat di Lauh Mahfuz dia orang baik, ahli jannah, maka dia merubah amalnya menjadi ahli amalan ahli surga. Nah, itu cuma satu dari sekian kasus. Tapi walaupun satu dari sekian kasus, kita tetap berhusnuzan terhadap orang-orang yang maksiat. Tidak boleh menganggap rendah. Dan jangan dia mendapatkan hidayah di akhir hayatnya. Dan harus merasa khawatir dengan amalan yang kita lakukan, karena takut nanti masuk dalam bagian hadis pertama yang melakukan amal ahli jannah, setengah sehasta sedepa mau masuk surga, tapi sudah tercatat menjadi ahli nar, merubah amalnya menjadi amalan ahli neraka. Untuk berdua berdiri. Nah, ka'annaka taro, seolah-olah engkau tarohu, engkau melihat akannya,
Nya siapa? Nya siapa? Nya siapa? Kemana kemudian hu? Allah. Itu kembali ke mafhum. Seolah-olah engkau melihat akannya Allah. Fa'il kunta, maka jika adalah kamu, maka jika adalah engkau, la taro, engkau tidak bisa melihat akannya Allah, fa'innahu yarak, maka sesungguhnya Allah, dia pasti melihatmu. Ini yang Nabi ajarkan untuk mendapatkan sholat khusyuk. Walaupun khusyuk itu sudah diangkat, seperti yang Nabi sabdakan, kamu akan melihat nanti jamaah yang banyak di dalam masjid dan satu pun tidak ada yang khusyuk. Tapi berusaha untuk khusyuk mesti, walaupun khusyuk itu tidak didapatkan. Bagaimana caranya? Pertama, anggap ini sholat terakhir. Yang kedua, menghadirkan melihat Allah. Ketika dikatakan melihat Allah, jangan pernah terbayang Allah itu besar sekali, lalu kita bersujud di kakinya. Itu hukumnya haram. Dan masuk kepada akidah Wahabi, Tajsim, membayangkan Allah berjasad. Berarti kita tidak mampu. Kalau tidak mampu, cukup yakini Allah sedang melihat kita. Nah itu kesannya kalau kita sedang melihat dia. Dilihat sekarang yang melihat bukan orang, tapi Allah yang memantau. Nah, perasaan menghadirkan dilihat oleh Allah, sehingga melakukan gerakan sholat itu semaksimal mungkin. Anehnya, yang sudah belajar fikih, belajar gerakan sholat, tapi seolah-olah gerakannya itu tidak seperti yang dia baca. Tidak seperti yang dia baca. Asal diangkat tangannya, asal sujud, pokoknya asalan. Kenapa dia buat asalan? Karena dia tidak menghadirkan perasaan sedang dilihat. Poin kedua saja diambil. Fa in kunta la tara fa innahu yara. Jangan coba-coba ka'annaka tara. Belum lagi belajar ilmu akidah langsung diamalkan seolah-olah melihat Allah. Jadi saya sedang sholat itu membayangkan ada cahaya yang terang. Sesat. Ada sosok yang tinggi, ada yang begitu besar. Ma khatara fi qalbi Allahu laisa Allahu khilaful dzalik. Apa saja yang terlintas, yang terbayang di benakmu tentang Allah, maka Allah sama sekali tidak seperti itu. Jangankan Allah, Khalik, makhluk, kenikmatan surga itu tidak seperti itu. Apalagi Khaliknya, makhluk saja tidak seperti itu. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Tidak pernah terlintas kenikmatan surga di dalam hati manusia. Selagi masih terlintas dalam hati kita, masih bisa dibayangkan, maka nikmat surga tidak seperti itu. Itu baru nikmat surga, makhluk. Lalu bagaimana mereka membayangkan Allah punya tangan?
Kalau disebut Allah punya tangan, itu udah kebayang bentuk tangan itu. Maka tangan yang paling mulia, yang paling bagus itu tangan manusia. Membayangkan Allah punya tangan dengan tangan manusia, itu sudah sesat. Apalagi kebayang oleh dia tangan monyet. Apalagi kebayang tangan monyet, berbulu biasa. Tangan baru Pariaman. Itu yang kebayang. Itu kan lebih parah lagi. Tangan manusia ini yang paling sempurna. Penciptaan manusia yang paling sempurna, membayangkan tangan Allah seperti tangan manusia saja, itu sudah salah. Maka akidah tajsimnya Wahabi itu akan mengarah kepada membayangkan Allah. Jadi kalau antum baca di sini lalu baca akidah Wahabi, lengkap dah itu. Salat ya Allah. Allah besar. Ini hati-hati. Kadang-kadang was-was itu muncul dalam hati seperti itu. Maaf, apa bacanya? Wai'as mimma fi aidin nas. Putus asalah kamu. Putus asalah kamu. Artinya jangan kamu berharap mimma fi aidin nas, dari benda-benda, dari sesuatu-sesuatu yang ada di tangan-tangan manusia. Wai'as, putus asa. Jangan gantungkan harapan. Jangan berharap dari sesuatu yang ada di tangan orang lain, yang ada di tangan makhluk. Ta'is ghaniyah, niscaya engkau hidup dalam keadaan kaya. Ta'is fi'il mudhari jazam karena jawab fi'il amar. Huruf menjazam di antaranya jawabul amri, jawab fi'il amar. Setiap ada fi'il amar itu kadang ada jawabnya. Kalau jawabnya fi'il mudhari maka dia jazam. Bagaimana perasaan kaya itu muncul? Kalau batu jangan serentak, bising satu-satu. Bagaimana perasaan kaya itu muncul? Ketika kita tidak berharap dengan apa yang ada di tangan orang lain. Fokus dengan nampan yang kita makan, yang menoleh ke nampan sebelah. Sebelah ada buka plastik nampan. Nah itu kan, akhirnya nggak enak antum makan tuh karena di sebelah buka plastik. Kita ada nampan yang terdekat, jangan dikasih. Maka perasaan puas terhadap yang dimakan itu nggak ada, nggak akan ada. Jadi coba dalam benak itu berharap tidak dikasih oleh siapapun. Nah itu, berharap tidak dikasih oleh siapapun, maka akan timbul perasaan cukup. Tapi kalau matanya liar, menoleh, ini dalam konsep kehidupan bermasyarakat juga sama. Melihat sesuatu yang lebih, memperhatikan orang lain, sibuk dengan menghitung nikmat yang diterima oleh orang lain. Dia tidak akan merasa kaya, merasa miskin melulu. Karena rasa syukur itu dicabut oleh Allah. Padahal yang dia makan tanpa melihat dengan melihat itu sama. Rezeki dia tidak akan bertambah karena menoleh kekayaan orang lain. Kehidupan dia tidak akan berubah dengan menoleh kehidupan orang lain. Tetapi kalau dia menoleh atas benda, harta benda yang Allah berikan kepada orang lain, maka dia merasa tidak puas dengan yang dia miliki. Ketika dia menikmati kenikmatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia tutup mata, pakai kacamata kuda, fokus dengan apa yang dia punya, maka pada saat itu Allah berikan kenikmatan.
ghaniyan, merasa cukup. Nah, ketika Imam Ali Zainal Abidin sedang melakukan ibadah haji atau ibadah umroh, yang jelasnya beliau berada di dekat Ka'bah. Kemudian datang khalifah menawarkan sekian uang kepadanya. Kata dia, sama lu menerimanya di hadapan Allah. Khalifah berarti di luar, berarti bisa diterima. Ketika di luar dikasih, tadi aja sama pemiliknya saya nggak minta, kenapa dari kamu saya terima? Seseorang dikatakan bahlul di zamannya, yang menasihati Harun Ar-Rasyid ketika berangkat melakukan ibadah haji. Harun Ar-Rasyid menangis dengan nasihat disampaikan oleh si bahlul tersebut. Tapi ketika ditawarkan, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu perlukan, dia malah tersinggung. Apakah Allah yang memberikan sesuatu kepada Harun Ar-Rasyid akan merupakan bahlul karena dia bahlul? Itu maknanya tidak berharap. Hanya dia merasa kaya, hidup di pohon, main sama anak-anak, yang enggak orang gila, biasa saja. Tapi kalau bicara langsung membuat khalifah menangis. Nah, itu mana kaya. Artinya sibuk dengan apa yang dia geluti, sibuk dengan kebenaran yang dia yakin benar, tidak menoleh kiri dan kanan, tidak terpengaruh dengan apapun yang ada di sekitarnya yang mengganggu daripada tujuannya. Merasa cukup. Wa iyyaka wa ma yaqtadiru min. Wa iyyaka maknanya jauhi olehmu. Wa zaida ma maf'ul bih, sesuatu yang tadiru min. Tak tadiru Yuqtadaru. Nah, bina majhul. Sesuatu yang mesti dikemukakan alasan dari sesuatu tersebut. Hindari sesuatu yang harus dikemukakan alasan dari sesuatu itu. Bisa dipahami? Jangan buat satu perkara yang kalau perkara itu kamu buat, kamu mesti memberikan penjelasan kepada orang lain. Masbuk subuh itu kan perlu dipanggil, nanti perlu memberikan alasan. Maka jangan dibuat. Jangan dibuat sesuatu yang kita perlu mengeluarkan alasan. Tidak sabar, tidak setoran. Itu kan perlu kita mengemukakan alasan. Kenapa kamu gak sabar? Nah, ngomong kan? Karena saya hadir takziah. Orang hadir takziah sabar, dia tidak. Jadi buat suatu perkara yang kita setelah kita buat, kita nggak perlu beralasan, nggak perlu ngomong. Itu konsep mudah dalam kehidupan. Buat perkara-perkara yang kita nggak perlu beralasan setelahnya, nggak perlu ditanya setelahnya. Maka tidak perlu lagi aturan-aturan yang banyak. Tidak menyita waktu kita dengan pertanyaan-pertanyaan, penyelidikan, karena tindakan yang antum lakukan semuanya tidak perlu beralasan, tidak perlu mengungkapkan alasan. Apri kenapa gak masbuk? Ada pertanyaan seperti itu? Hah? Tidak ada. Nah, tidak ada pertanyaan seperti itu, sehingga tidak perlu beralasan. Kenapa antum sabar setiap hari? Nggak akan ada pertanyaan dan tidak perlu dijawab. Nah, buatlah sebuah tindakan-tindakan
baik dalam hidup, dalam pendidikan, dalam bermasyarakat, di mana saja kita buat satu perkara yang orang tidak perlu bertanya kepada kita kenapa kita buat hal tersebut, dan kita tidak perlu memberikan alasan. Ringkasnya, wa iyyaka ma yuqtadzaru min, hindari perkara-perkara yang mesti dikeluarkan alasan untuk perkara tersebut. Sholli qa'iman, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Duduk. Sholli qa'iman, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati', maka jika kamu tidak mampu. Ini hadis Nabi ungkapkan kepada Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kenapa hadis ini Nabi sampaikan pada Sayyidina Imran bin Husain? Karena beliau menderita penyakit wasir, ambayan. Mungkin kalau sholat berdiri ambayannya turun, maka Nabi suruh dia duduk. Duduk masih ambayan turun di sana, saking parahnya. Berbaring. Maka dengan penyakit ambayan yang diderita oleh Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu, maka beliau mendapatkan salam dari malaikat. Mendapatkan salam dari malaikat. Terdengar ucapan salam tapi orangnya nggak kelihatan. Mamin. Terdengar ucapan salam dari malaikat, orangnya nggak kelihatan. Tapi setelah beliau berobat dengan metode kai, maka salam malaikat itu pun hilang. Akhirnya beliau melaporkan kepada baginda Nabi SAW, dan Nabi melarang melakukan perobatan dengan cara kai, besi yang dipanaskan lalu ditempelkan. Sebagian ulama mengatakan kai modern sekarang yaitu kemoterapi. Maka dilarang berobat dengan sistem kemo. Nah, itu asbabul wurud dari hadis ini. Karena Sayyidina Imran bin Husain dalam keadaan sakit ambayan, maka Nabi perintahkan sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati', maka jika kamu tidak mampu, ambayan kamu keluar, fa qa'idan, maka dalam keadaan duduk. Fa illam tastati', maka jika kamu tidak mampu, fa 'ala jambin, maka di atas lambung berbaring. Jadi sholat sunnah yang Nabi sabdakan, orang yang sholat duduk mendapatkan pahala setengah sholat berdiri, itu sepakat ulama menempatkan hadis itu untuk sholat sunnah. Sholat sunnah hanya boleh dilakukan dengan 3 cara itu: berdiri, duduk, dan berbaring. Tapi dalam konsep ketidakmampuan itu membuka melebar kepada sholat dalam keadaan terlentang. Tidak mampu berbaring, terlentang. Nggak mampu terlentang, isyarat dengan kepala. Nggak mampu isyarat kepala, dengan kelopak mata. Kelopak mata pun nggak bisa digerakkan lagi, sudah terlalu parah. Maka dihadirkan gerakan sholat dalam hati. Ya, bayangkan dia sedang berdiri, kemudian dia baca Al-Fatihah, kemudian dibayangkan dia ruku, dibayangkan i'tidal. Itu makna sholat dengan hati. Itu untuk sholat wajib. Tapi untuk sholat sunat yang boleh memilih hanya 3 saja: berdiri, duduk, berbaring. Kalaupun antum mau melakukan sholat sunat berbaring, tapi untuk ruku, untuk sujudnya itu mesti tetap duduk. Hadis diriwayatkan pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Shalli qa'iman illa an takhafal gharqa." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri,
Salatlah kamu dalam keadaan berdiri, kecuali bahwa kamu khawatir akan tenggelam. Kecuali bahwa kamu khawatir akan tenggelam. Salat di mana ini? Salat di ayat salat di mana ini? Hadis? Di kapal. Kecuali kamu khawatir tenggelam. Tenggelam di mana hadis? Hah? Tenggelam di mana? Ya di akhir. Berarti sholat di kapal. Maka orang yang melakukan sholat wajib di kapal yang berukuran besar, penyeberangan Merah Bangkauni, yang arah kiblatnya bisa dipastikan tetap dalam jangka waktu yang cukup lama, maka hukum sholat wajib di atas kendaraan tersebut hukumnya sah. Tapi melakukan sholat wajib di atas kendaraan darat dalam keadaan kendaraannya berjalan, itu hukumnya tidak sah, kecuali kalau dia berdiri sempurna dan kendaraannya menghadap kiblat dalam waktu yang cukup untuk sholat. Untuk mobil nggak mungkin menghadap kiblat. Lalu bagaimana dengan pesawat? Pesawat bisa dalam waktu yang lama menghadap kiblat. Nah, di sini terjadi khilafiyah di kalangan ulama mutaakhirin. Sebagian mengatakan boleh sholat wajib di atas pesawat dalam keadaan berdiri menghadap kiblat. Sebagian mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Kalau tidak boleh, sedangkan kita melakukan perjalanan dan waktu sholat sudah masuk, maksud tidak boleh di sini bukan nggak boleh sholat. Sholat tetap wajib semampu yang kita lakukan, tapi sholat itu tidak dianggap cukup. Itu mana tidak boleh. Tapi ulama mengatakan boleh kalau dia sholat berdiri menghadap kiblat sampai nanti mendarat dia tidak perlu mengulang sholat. Itu mana boleh. Nanti saja sholat ketika mendarat, nggak perlu sholat di kendaraan pesawat, nggak boleh. Yang salah paham yang bahasa nggak boleh. Nah, ketika kita sholat di atas kapal, itu ada masanya gelombang tuh merasa kita sholat tuh bugoya, terasa sekali. Pernah sholat di atas kapal. Nah, ketika kita mual misalnya atau pusing, boleh sholat duduk. Apalagi kalau sampai tenggelam. Kita sedang sholat, dek bawah dan masuk air. Imamnya baca panjang, dek dua tenggelam. Kalau dia berdiri, usahakan berdiri, dia akan terjatuh. Maka dia boleh duduk. Ulama di dalam Imam Abdurrahman Al-Munawi mengatakan inilah dalil dalam mazhab Imam Syafi'i. Antum baca nanti kitab fikih kembali. Di sana boleh hukumnya sholat duduk bagi seseorang yang menaiki kapal ketika kepalanya pusing kalau dia sholat berdiri. Apalagi dia punya penyakit mabuk laut. Asal di atas kendaraan laut pasti mabuk. Kadang-kadang dia mabuk laut tapi nggak mabuk darat. Ini ke Makkah saja muntah. Hadis sahih. Sholli bi sholati ad'afil qaum. Ini perintah untuk imam. Salatlah kalian dengan salat orang yang paling lemah dari jamaah yang hadir. Sholli, salatlah kalian, salatlah kamu, maaf, mufrad.
salatlah kamu dengan salat orang yang paling lemah dari kaum maksudnya yang hadir untuk salat jamaah. Itu salah satu hikmahnya kenapa Nabi mengajarkan kepada imam untuk melihat jamaahnya sebelum sholat. Lihat ke kiri kanan. Stawu sufufakum. Ya. Ada bapak tua ini nanti. Rencananya mau baca surah As-Sajdah, karena ada bapak tua itu nggak jadi baca Sabbihis dan Al-Hatta. Kecuali kalau kita tahu dia jamaah yang bertahan dengan tuanya, kita bisa konfirmasi juga. Tanya bagaimana nih As-Sajdah, kira bapak siap? Kata bapak tua itu karena ada sejadah di sini maka saya sholat di sini. Artinya saya sholat di masjid dekat rumah, tapi karena nggak ada sejadah saya datang ke sini. Pas sini nggak ada pula sejadahnya. Nah, saya nggak baca sejadah karena dia bapak tua tadi. Maka kalau kita baca dan kita fikih, imam boleh membaca Subhana Rabbiyal Azim sampai 11 kali ketika ruku dan menambah 11 bacaan sujud kalau jamaahnya terbatas dan semua jamaah rela kalau sholat dilamakan. Itu keluar dalam konteks hadis ini. Hadis ini untuk umum. Ketika mengimami di sebuah tempat yang kita tidak sempat memastikan semuanya rela sholat dilamakan atau tidak, maka kita lihat kiri dan kanan. Kalau sekiranya ada yang tua, kita pilih ayat yang mampu bagi orang tua itu untuk mengikuti kita. Sholli bi sholati al-afil qaum. Salatlah kamu dengan salat orang yang paling lemah dari kaum yang hadir dari jamaah. Wala tattakhidh mu'adzinan. Dan janganlah kamu mengambil si muadzin ya'khudhu ala adanihi ajra, yang dia mengambil atas azannya akan bayaran. Siapa yang bagus azannya? Hafiz, itu mau jadi azan masjid kami? Tergantung hitung-hitungannya Pak. Nah, kalau bilang tergantung hitung-hitungannya, jangan dilantik dia jadi muazzin. Kalau kan lagi pada satu orang lain 2 juta sebulan mau saya, itu lebih enggak lagi. Udah masang kali. Kamu pada azan? Silahkan azan. Azan nih, azannya bagus. Ketika dia azan orang bertambah ramai, ramai, bikin semangat. Kalaulah sekiranya ada pengurus masjid memberikan sesuatu kepada orang azan tersebut, maka nggak ada masalah, dia terima. Kalau di sini kan nggak boleh mengambil. Mengambil artian di sini bukan tidak boleh ngambil kalau dikasih. Ngambil di sini meminta bayaran atas azannya. Jangan kamu ambil seorang muazzin yang dia mengambil atas azannya akan upah. Jangan sampai dipahami kalau diberikan upah lalu dia tolak, itu yang boleh. Kalau dia ambil berarti nggak boleh. Itu korban seks itu namanya Wahabi. Korban seks. Bisa dipahami? Coba lihat lagi redaksinya. Jangan kamu ambil akan muadzin yang dia mengambil atas azannya akan upah. Setelah dia 1 bulan azan, memang dari awal dia tidak mengajukan permintaan bayaran, tapi ketika kita kasih dia ambil, boleh nggak kita jadikan dia muadzin? Boleh? Boleh nggak? Dia nggak minta, cuma ketika langsung kasih dia ambil.
Boleh? Boleh. Jangan sampai Anda katakan tidak boleh. Atau jangan sampai Anda katakan dia kan sudah mengambil atas azannya akan upah. Mengambil maksud di situ meminta dibayar. Jangan jadikan seorang muazin yang minta bayaran atas azannya. Kasian juga muazin kalau begitu. Dia minta bayaran nggak mau, lalu ada yang salah paham dengan hadis, tidak boleh mengambil muazin yang mau mengambil bayaran. Hanya muazin itu nggak dibayar sama sekali. Kalaulah dia jamaah tempatan, siapa yang pertama datang dia azan itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia sengaja datang dari luar, Salli bisyamsi wa duhaha. Salatlah kamu, artinya imamilah salat dengan bacaan asy-syamsi wasyamsi wa duhaha wa nahwiha minas suwar, dan seumpamanya dari surat-surat. Salli subha wa duha fa innaha salatul awwabin. Salatlah kamu akan salat subuh dan salat duha. Nah, ini sepakat ya di sini. Duha satu kampung. Kenapa salat duha? Karena duha itu adalah salatnya awwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Titik. Allah. Cukup insyaallah. Subhanallah subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.